Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul Perpecahan Republik of Korea. Nah, di sini merupakan sejarah terpecahnya Republik Korea. Nah, yang pertama itu karena kolonialisasi Jepang itu pada tahun 1910 sampai 1945. Di situ Jepang menjadikan orang Korea menjadi orang Jepang dengan menggunakan beberapa cara seperti melarang serta menghapus segala bentuk identitas dari Korea seperti nama, bahasa, sejarah, dan hal lainnya. Dan kedua, Korea setelah Perang Dunia II. Setelah Korea bebas dari kolonialisme Jepang, Uni Soviet dan Amerika Serikat langsung mengirimkan delegasi untuk menduduki negara tersebut. Amerika Serikat membangun Korea dengan demokratis, atau yang disebut Korea Selatan atau Republik Korea. Sedangkan Uni Soviet menduduki Korea bagian utara. Ini adalah perbedaan besar antara keduanya. Bertentangan dengan Amerika Serikat, Uni Soviet membuat negara komunis atau Korea Utara pada Agustus 1948 dengan DPRK atau Republik Rakyat Demokratik Korea di zona pendudukannya. Kemudian pada September 1984, delegasi Uni Soviet beserta Amerika Serikat pergi dan meninggalkan semenanjung Korea dengan kondisi di mana Korea tetap terpisah menjadi selatan dan utara. Korea terbagi menjadi dua dengan dua sistem bahkan ideologi yang juga berbeda karena selatan menganut sistem kapitalis dan utara yang menganut sistem komunis. Kedua Korea memiliki klaim yang sama, yaitu mereka merupakan satu-satunya pemerintahan yang resmi dan sah untuk memimpin seluruh Korea. Dan yang ketiga, itu Korea Utara di bawah kontrol Uni Soviet. Ratusan orang Soviet Korea membantu dan mendukung pemerintahan saat itu. Soviet Korea adalah warga negara Korea yang menjadi warga negara resmi Uni Soviet karena mereka adalah generasi atau keturunan migran yang sebelumnya di Siberia. Pada awal pemerintahan mereka menghadapi kesulitan untuk memilih pemimpin komunis yang tepat. Beberapa kandidat dianggap memiliki peluang untuk menjadi pemimpin. Pertama, Yoon Chun-hyuk adalah individu yang mandiri, tetapi dia dianggap terlalu jauh dari kekuatan Uni Soviet. Selanjutnya, Kim Dua dianggap sebagai calon yang paling cocok pada saat itu. Kim Dua lahir di Pyongyang pada tahun 1912 dalam keluarga miskin. Kim Dua tinggal di keluarga Kristen Protestan meskipun ibunya adalah Kristen. Pada saat Kim Dua masih kecil, dia dan keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke Manchuria dengan tujuan untuk keluar dari kemiskinan seperti yang telah dilakukan oleh banyak orang pada masa itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rian Muhammad. Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Ada perbedaan dengan keadaan yang dihadapi Uni Soviet ketika menduduki Korea Utara. Kondisi di Uni Soviet Utara cenderung terstruktur dan teratur. Di Korea Selatan, Amerika menghadapi kesulitan dan kebingungan. Amerika Serikat menghadapi beberapa tantangan ketika menduduki wilayah selatan, termasuk perencanaan dan persiapan yang tidak memadai serta kekacauan politik di Korea Selatan. Jenderal John Edward, Komandan Korps di Okinawa, diangkat menjadi komandan oleh Amerika Serikat pada tanggal 8 September. Jenderal John R. Oates melarang KPR meskipun sejumlah komite lingkungan masih ada. Kekacauan yang terjadi di selatan berparah dengan kejadian ini pada tanggal 16 Oktober. Jenderal John R. Oates membawa Simen ke Korea, dengan demikian memberikan dukungan resmi Amerika Serikat untuk pengasingan yang sudah lama ada di Amerika Serikat. Pada bulan November, Kim Kyu, kepala pemerintahan sementara Korea di Tiongkok, dan Kim Kyu-sik, wakilnya, membuat keputusan untuk kembali ke Korea atas perintah Jenderal John R. Oates. Kronologi Perang Korea. Yang pertama, pembagian Korea pada tahun 1945. Yang kedua, pembentukan negara-negara Korea pada tahun 1948. Yang ketiga, serangan Korea Utara.
pada tanggal 25 Juni 1960. Yang keempat, respon PBB dan intervensi AS pada tahun 1950. Yang kelima, pertempuran dan peralihan keberuntungan pada tahun 1950 sampai 1951. Yang keenam, intervensi Tiongkok Oktober 1950. Yang ketujuh, stalemate dan perundingan damai pada tahun 1951 sampai 1953. Yang ke-8, armistice Korea pada tanggal 27 Juli 1953. Yang ke-9, Korea setelah perang, perbatasan antara Korea Utara dan Selatan ditetapkan di sepanjang garis demilitarisasi atau DMZ meskipun terjadi gencatan senjata. Kedua Korea tetap dalam keadaan perang etnis hingga saat ini. Yang ke-10, ketegangan dan krisis berlanjut. Dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Charles K. Armstrong mengelompokkan hubungan antara Korea menjadi 4 fase. Fase pertama, hubungan yang mirip dengan permainan zero sum game, menandakan fase pertama. Joint Communique pada tahun 1972 menandai berakhirnya fase ini. Joint Communique adalah komunikasi resmi pertama antara Korea Utara dan Selatan. Perubahan konfigurasi dinamis perang dingin di Asia Timur pada 1972 menyebabkan terjadinya komunikasi resmi antara kedua Korea. Hal ini disebabkan oleh strategi yang diadopsi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara kuat yang pada akhirnya berdampak pada Korea Utara dan Korea Selatan. Fase kedua, perjanjian dasar dan perjanjian denuklearisasi semenanjung Korea ditandatangani masing-masing pada bulan Desember 1991 dan Februari 1992 yang menandakan berakhirnya fase kedua yang dikenal sebagai fase dialog of keanggotaan Korea Utara dan Selatan di PBB pada bulan September 1991 juga menjadi penanda fase ini. Namun, fase ini juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perubahan politik terkait perang dingin serta peningkatan hubungan antara Korea Selatan dan beberapa negara komunis di Asia dan Eropa Timur. Pada tahap ini, perang dingin berakhir dengan jatuhnya Uni Soviet, sebuah peristiwa bersejarah. Fase ketiga bertepatan dengan terbukanya perekonomian Korea Utara dan menandai puncak kekuasaan politik yang dicapai pada pertemuan bulan Juni tahun 2000. Peristiwa lain yang menandai fase ini adalah pertemuan KTT antar presiden Korea Utara Kim Jong kedua dan presiden Korea Selatan Kim Dae Jung. Fase keempat dimulai dengan mengarahkan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara ke dalam periode hubungan ekonomi intensitas tinggi di semenanjung Korea. Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dimulai ketika pemerintahan Korea Selatan berganti pada tahun 1998. Kesimpulan, ketegangan politik di Korea terus berlangsung selama lebih dari 40 tahun tanpa perjanjian damai dan hanya gencatan senjata antara kedua pihak. Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara dimulai pada tanggal 25 Juni 1990 dan berakhir pada tahun 1993 dengan perang-perang saudara. Situasi semenanjung Korea masih tidak stabil meskipun ada upaya jangka pendek untuk mewujudkan perdamaian. Kedua Korea masih terlibat perang dingin. Baik, jadi setelah PK kesimpulan tadi, ketegangan politik di Korea Utara dan Selatan itu berlangsung sekarang. Makanya di Korea Selatan itu diberlakukan wajib militer bagi setiap laki-laki yang sudah menginjak usia memasuki dewasa. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pada kakak audiens. Dipersilakan untuk memberi pertanyaan. Kita sampai 11.30 masih ada 1 jam setengah. Kan? Lama lagi Putri.
pada 1950, Jadi ada 1950, 1953 1950 sampai 1953. dapat dikatakan perang dingin. Dikatakan perang dingin. Dulu, bisa dulu. Dulu. Perkenalkan nama saya Anissa Afiadolai. Pertanyaannya, kapankah Korea Utara menyerbu Korea Selatan untuk pertama kalinya sehingga pecah perang Korea? Kapankah Korea Utara menyerbu Korea Selatan? Menyerbu Korea Selatan untuk pertama kalinya sehingga pecah perang Korea. Sehingga pecah perang Korea. Oke, ada lagi? Iya, iya. Perkenalkan nama saya Diki Zalfikri. Saya ingin nanya, konflik Korea Utara dan Korea Selatan itu kan berakhir karena menandatangani persetujuan gencatan senjata. Waktu apa isi perjanjian gencatan senjata tersebut? Apa? Isi perjanjian gencatan senjata tersebut. Perjanjian gencatan senjata dia. Berarti ini maksudnya isi gencatan senjata yang membuat ini. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Yasin. Kalau saya tidak. Jepang menjadikan orang Korea menjadi orang Jepang kan? Maksudnya apa tujuan orang Jepang menjadikan penduduk orang Korea menjadi orang Jepang? Oh, tujuan ini ya. Ya. Tujuan ya. Apa tujuan? Orang ini apa tujuan? Apa tujuan orang Jepang? Iya. Menjadikan orang Korea menjadi penduduk orang Jepang. Baik, ada lagi yang bertanya? Jawab dulu adik. Nanti nanya lagi. Akhirnya boleh. Tanya aja pokoknya. Kalau saya nanya boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Bisa kalian jawab 80 nilai tugas kalian? Langsung 80. Tapi Pak, kalau misalkan dia nggak bisa jawab, Nggak apa-apa. Oh, ya. Nggak apa-apa. Nah, saya cuma mau tanya, coba kalian jelaskan sejarah Korea sebelum pendudukan Jepang. Sejarah Korea sebelum pendudukan Jepang. Jadi itu dari tahun 2 sebelum Masehi. Jadi Pak, maksudnya Pak, sebelum pendudukan Jepang, yang Jepang apa menguasai orang Korea jadi orang Korea? Sebelum Jepang masuk. Sebelum Jepang masuk, Pak? Jadi dari tahun 2 sebelum Masehi sampai Jepang masuk. Itu nggak ada yang kalian jelaskan tadi di situ. Makanya saya bilang ada yang kurang. Ya, namanya juga pertanyaan bonus. Langsung 80 loh. 90 lah kalau boleh ya, 90. Ya. Jelaskan sejarah Korea sebelum pendudukan Jepang. Jadi dari tahun 2 sebelum Masehi sampai Jepang masuk. Nah, kalian pun boleh, kalau mereka nanti nggak sanggup, kalian yang jawab nggak apa-apa. 90 juga kalian. Sebelum 2 Mesir. Iya.
dari tahun 2 sebelum Masehi sampai Jepang masuk. Itu banyak sejarah yang dilewatkan orang ini tadi. Makanya tadi saya di awal udah saya bilang, saya udah ngeliat dulu. Karena orang yang bicara sejarah Korea, saya cari tahu dulu. Ya, kalau kalian pasti sebagaimana yang boleh kalian baca, sebagaimana yang saya dapat ini, ya, itu dia dapat 90. Tapi kalau setengahnya, dapatlah bonus poin 1,5. Nilai tugas kalian ditambah 1,5. Atau 1,5, 1,25. Ayo. Ini lebih kurang satu halaman A4. Ini udah saya ketik. Kalian mau baca silahkan. Saya nggak bilang dapatnya dari mana. Silahkan kalian cari. Seharusnya kalau kalian sebelum maju itu udah sangat amat siap. Jadi segala aspek yang mungkin ada kaitannya dengan judul kalian itu udah kalian lihat. Silakan, jangan tunggu dijawab semua. Jangan tunggu dijawab semua. Mana yang dapat satu silakan. Nggak perlu berurutan tuh nggak apa-apa. Siapa luar silakan. Saya menjawab pertanyaan dari Dirga. Isi perjanjian gencatan senjata. Isi perjanjian gencatan senjata Korea adalah mencegah kedua belah pihak memasuki wilayah udara, darat, atau laut yang berada di bawah kendali pihak lainnya. Mengatur pembebasan pengulangan tawanan perang dan orang-orang terlantar. Pas. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Aisyah. Kapankah Korea Utara menyerbu Korea Selatan untuk pertama kalinya sehingga pecah perang Korea? Perang Korea dimulai pada tanggal 25 Juni 1950 ketika pasukan Korea Utara melancarkan serangan ke selatan. Korea Utara dibantu oleh China, sementara Korea Selatan dibela koalisi PBB. Konflik yang di era perang dingin itu berlangsung 3 tahun dan konsekuensinya masih terasa hingga kini. Hingga sekarang. Pas. Tahun berapa tadi? 25 Juni 1950. Pas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Amanda. Apakah peperangan di Korea yang terjadi pada 1950 sampai 1953 dapat dikatakan perang dingin? Bukan. Ada dia. Perang Korea merupakan pertempuran antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bukan perang Tiongkok, beda dengan perang Tiongkok. Konflik perang saudara pada 25 Juni 1950 sampai Pokoknya kejadiannya di tanah Korea. 1953. Perang Korea dapat dikategorikan sebagai salah satu perang proksi yang meletus saat terjadinya perang dingin pasca berakhirnya perang dunia II. Nah, di sini apa itu maksudnya perang proksi itu? Nah, perang proksi merupakan sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Sekian, apakah bisa diterima, Manda? Ya, setuju.
Ini ya saya dapat, bukan nggak dapat. Jadi yang dijelaskan mereka dari sini ke bawah, dari sini ke atas itu nggak ada. Nggak ada batas waktu kan Pak? Nggak ada, terakhir pun nggak apa-apa, aman. Lama lagi batas. Bapak begini. Lama kita 1,5 jam, nggak apa-apa. Keren cari. Saya pun nyarinya nggak mudah. Karena memang yang dijelaskan mereka ada sejarah yang hilang. Jadi mereka dari tahun 1910 atau 1905 yang dibawa ke Kaisaran Jepang. Jepang pertama kali masuk 1905. Jadi dari tahun 2 sebelum Masehi atau tahun 1000 sampai tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 1897. Jadi kalau tahun sebelum Masehi itu kan dari 2000 berarti dia mundur. 2199 gitu ke belakang. Kalau sebelum Masehi ya, kalau sesudah Masehi dia maju dari tahun 1, 2, 3, 4. Jadi kalau sebelum Masehi dari tahun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi sejarahnya dia mundur. Bingung kalian cari ya. Kalian cari di Google gak ada itu. Ya coba aja jawab. Nanti kan saya kalau dapat itu siapa yang megang pertama? Kalau di situ siapa yang megang pertama? Ada saya. Hah? Saya itu. Siapa yang megang? Ke Kaisaran Jepang menduduki kerajaan Korea. Sebelum Jepang. Jepang itu ini dijelaskan mereka. Sebelum Jepang. Jepang itu seperti tadi saya bilang itu 1905. Sebelum 1905. Bekerja otak kalian. Cari. Udah saya bilang dari awal saya ngajar. Kalau kita cerita itu bukan hukum yang sekarang aja, sejarah masa lalu juga. Nah ini bonusnya nilai tugas. Jamin 90. Berarti sebelum Jepang menduduki Pak. Dari sebelum Jepang menduduki itu berarti Jepang masuk itu 1905. Awal mulanya itu 2 sebelum Masehi. Tahun 2 sebelum Masehi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yasir Amin. Jadi pertanyaannya, apa tujuan orang Jepang menjadikan orang Korea menjadi penduduk Jepang? Penjajahan dan penguasaan yang dilakukan oleh Jepang terjadi karena Jepang ingin menjadikan Korea sebagai wilayah penopang untuk menghadapi Rusia di Asia Timur dan menjadikan Korea sebagai daerah pangkalan militer guna melakukan agresi ke daratan Tiongkok. Apakah bisa diterima? Tadi tentang Jepang keluar dari Korea penjelasan. Jepang keluar dari Korea. Korea ini Pak, dari kolonisasi Jepang, Soviet dan Amerika itu langsung mengirimkan delegasi. Kenapa dia keluar? Kenapa Jepang keluar dari Korea? Berarti nggak ada di slide kalian kan? Nggak apa-apa. Nggak usah dicari. Itu nggak usah jawab Pak. Hah? Nggak usah. Di mana? Berarti orang ini nggak tuntas, atas nggak dapat, bawah pun belum selesai. Di mana ada?
Nah, itu bisa saya jelaskan nggak apa-apa. Jadi kapan Jepang keluar? Itu saat Perang Dunia Kedua meletus. Saat dia keluar dari Indonesia, itu keluar juga dari Korea. Dia menjajah Indonesia dan Korea saat itu. Bom di Hiroshima Nagasaki meletus. Dia tarik pasukan semua untuk pengamanan negara. Makanya kosong itu masuklah Amerika di selatan, Soviet di utara. Nah, itu di skip orang itu di situ. Tadi memang saya rasa nggak saya dengar. Kalau itu ringkas saja. Yang pertama aja yang seru itu. Tadi Pak, dua sebelum Masehi. Dua sebelum Masehi. Nah, saya kasih lagi clue. Pada awalnya itu ada 3 kerajaan. Dah. Baru 3 kerajaan, baru tahun 889 jadi 4 kerajaan. Setelah itu banyak perang saudara pecah. Tar dulu, hak mereka dulu. Dirga. Hak mereka dulu. Oh, kalau mau menjawab, tapi ini lagi. Banyak yang di skip orangnya. Saya pun udah baca makalah orang ini. Banyak yang di skip mereka. Karena kami fokus bahas perpecahannya aja, Pak. Enggak. Kenapa saya mencari ini? Karena kalian ada membahas di situ sejarah. Kalau kalian cerita sejarah harus dari awal dasarnya. Harus pas ya. Jadi penilaian saya bisa jadi benar 100%, 75, 50, 25. Tanya lagi, kalau nggak mau nanya lagi, tanya lagi, masih banyak nih waktunya. Tanya lagi. Baik, ada lagi yang bertanya? Sama. Nggak ada ya? Sama. Itu sini. Apa lagi? Lalu bagaimana penyelesaian konflik Korea Utara dan Korea Selatan? Bagaimana penyelesaian konflik Korea Utara dan Korea Selatan? Belum juga loh. Penyelesaian konflik Korea Utara dan Selatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Adi. Ya, coba. Cocokkan dengan sejarah saya.
Era Paleolitik bawah di semenanjung Korea di Manchuria dimulai sekitar setengah juta tahun yang lalu. Tembikar Korea paling awal diketahui berasal dari sekitar tahun 8000 sebelum Masehi dan periode Neolitik dimulai setelah tahun 6000 sebelum Masehi, diikuti oleh zaman perunggu pada tahun 2000 sebelum Masehi dan zaman besi usianya sekitar 700 sebelum Masehi. Demikian pula menurut The History of Korea, masyarakat Paleolitikum bukanlah nenek moyang langsung masyarakat Korea masa kini, namun nenek moyang langsung mereka diperkirakan adalah masyarakat Neolitikum sekitar 2000 sebelum Masehi. Menurut kisah mitis yang diceritakan dalam Samguk Yusa 1280-an, kerajaan Gojoseon didirikan di Korea Utara dan Manchuria Selatan pada tahun 2334 sebelum Masehi. Catatan sejarah tertulis pertama tentang Gojoseon dapat ditemukan dari teks Guanzi. Negara Jin dibentuk di Korea Selatan pada abad ke-3 sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-2 sebelum Masehi, Gojoseon akhirnya jatuh ke tangan dinasti Han di Tiongkok yang menyebabkan negara-negara bertikai periode Proto 3 kerajaan. Sejak abad ke-1 sebelum Masehi, Goguryeo, Baekje, dan Silla menguasai Semenanjung dan Manchuria sebagai 3 kerajaan Korea 57 sebelum Masehi sampai 668 Masehi hingga penyatuan oleh Silla pada tahun 676. Pada tahun 698 Raja Go mendirikan Balhae di masa lalu, wilayah Goguryeo yang menyebabkan periode negara bagian utara dan selatan 698 sampai 926. Melihat Balhae dan Silla hidup berdampingan. Udah? Pada akhir abad ke-9, Silla terpecah menjadi 3 kerajaan Korea 892 sampai 936 yang berakhir dengan penyatuan dinasti Goryeo pimpinan Hwanggeon. Sementara itu Balhae jatuh setelah invasi dinasti Liao yang dipimpin Witan yang melarikan diri dari para pengungsi termasuk putra terakhir yang berimigrasi ke Goryeo, di mana ia diserap ke dalam keluarga penguasa sehingga menyatukan dua negara penerus Goguryeo. Selama periode Goryeo, undang-undang dikodifikasi, sistem pelayanan sipil diperkenalkan, dan budaya yang dipengaruhi oleh agama Buddha berkembang. Namun invasi Mongol pada abad ke-13 membawa Goryeo berada di bawah pengaruh kerajaan Mongol dan dinasti Yuan di Tiongkok hingga pertengahan abad ke-14. Udah? Masih ada yang terskip. Terskip. Jadi bukan di atas, bukan di bawah. Di tengah-tengah di skip. Diloncati. Di mana itu saya nggak kasih tahu. Tadi penyatuan itu menurut catatan sejarah yang saya dapat dari Department of Korea 668 ya. 668. Jadi ada itu penyatuan yang pertama oleh kerajaan Silla. 668. Dah, ada yang lagi jawab? Ini tetap saya kasih nilai, tapi nggak 100%, karena nggak full. Ada yang di skip. Saya kasih nilai tambahan, nanti lihat di grup saya kasih. Nggak ada yang ingin bertanya lagi ya? Boleh. Lagi. Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam peperangan Korea. Mengapa Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam peperangan Korea?
Ini yang di skip. Saya bikin kuning supaya kalian bisa baca. Nah, nggak bisa kalian baca, kuning sakit mata kalian. Bagian sila tahun 57 sebelum Masehi sampai 935 Masehi seringkali diucapkan sila. Adalah salah satu dari 3 kerajaan Korea. Sila bermula dari kerajaan kecil di Konfederasi Samhan. Pada tahun 460 Masehi, Sila bersekutu dengan dinasti Tang, berhasil menaklukkan kerajaan DJ dan Goguryeo pada tahun 668. Pada masa penyatuan ini seringkali disebut sebagai masa Sila bersatu atau Sila selanjutnya, atau Husila, di mana wilayah kekuasaannya mencakup semua bagian semenanjung Korea, sementara sebelah utaranya adalah wilayah kekuasaan kerajaan baru, yang merupakan penerus dari kerajaan Goguryeo, Bali. Setelah hampir 1000 tahun, Sila terpecah menjadi negeri-negeri kecil yang mengantarkan Korea pada masa 3 kerajaan akhir Korea, dan sampai pada akhirnya semuanya diserah oleh kerajaan baru, dinasti Goryeo tahun 938. Yang 4 kerajaan nggak dapat kalian. Itu yang terskip. Yang 4 kerajaan. Nggak dapat. Oh, berarti udah dapat itu. Saya jelaskan yang 4 kerajaan. Awal Korea dihuni itu 8000 sebelum Masehi. Gojoseon masuk pada tahun 2333 sebelum Masehi. Baru sekitar abad kedua tahun 1000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi dikuasai oleh tadi yang dibilang Goguryeo pada tahun
37 sebelum Masehi, Baekje pada tahun 18 sebelum Masehi, dan Silla pada tahun 57 sebelum Masehi. Kemudian disatukan oleh Silla pada tahun 668. Setelah itu apa yang terjadi? Mau saya lanjutkan atau masih ada yang mau berusaha menjawab? Pak, ini kalau misalkan yang mau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ilham Febriansyah. Jadi pertanyaannya, mengapa Amerika dan Uni Soviet terlibat dalam peperangan Korea? Jawabannya, dalam perang Korea, Amerika dan Uni Soviet itu berusaha menerapkan pengaruh ideologi mereka masing-masing, karena kan mereka bersaing gitu untuk menjadi negara terbesar di dunia ini. Makanya masing-masing itu kayak, tapi kan Uni Soviet kan terpecah karena pengaruh Amerika juga, karena Amerika ini nggak mau ada yang lebih besar gitu dari negara-negara mereka. Sekian, sepertinya yang baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Gazira. Bagaimana penyelesaian konflik Korea Selatan dan Korea Utara? Perang ini berakhir dengan gencatan senjata antara kedua pihak. Tidak ada negara yang menang maupun kalah. Karena akhir perang Korea tanpa perjanjian damai. Secara teknis, Korea Selatan dan Korea Utara sampai sekarang masih berperang dengan terus dilakukan upaya perjanjian. Dan sebelumnya itu sudah ada isi perjanjian misalkan senjata Korea, di mana itu adalah isinya mencegah kedua belah pihak memasuki wilayah udara, darat atau laut yang berada di bawah kendali pihak lainnya, mengatur pembebasan dan pemulangan tawanan perang dan orang-orang terlantar. Jadi di sini itu maksudnya sampai sekarang itu mereka masih ada konflik gitu. Makanya kan Korea Selatan itu mengadakan wajib militer gitu bagi para remaja-remaja laki yang udah memasuki usia remaja atau menuju dewasa. Sekian, diterima tidak? Terima kasih. Dapat atau nyerah? Ini ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya kalian? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi? Kerajaan Gojo siapa? Kerajaan Gojo siapa yang pertama kali? Waktu 3 kerajaan yang itu. Bisa dari yang jelaskan. Udah. Gojoseon itu setelah Yang pertama kali Pak? Waktu enggak. Salah kalian, bukan Gojoseon pertama kali. Pak, Bapak. Hah? Nggak jumpa. Pak Jumpa. Oke, saya jelaskan ya. Jadi negara Korea itu dihuni pertama kali 8000 sebelum Masehi. Saya secara ringkas nggak kayak kawan kalian tadi kan panjang kali nggak. Ini supaya kalian mudah aja. Pemerintahan awal oleh kerajaan Gojoseon 2333 sebelum Masehi. Ya, setelah itu Korea ditaklukkan oleh dinasti Han Cina. Jadi Cina luar masuk pada sekitar abad kedua sebelum Masehi,
tahun 1000 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi dengan pembentukan tiga komando, yaitu kerajaan Goryeo 37 sebelum Masehi, kerajaan Baekje 18 sebelum Masehi, Silla 57 sebelum Masehi. Baru ketiga kerajaan ini lalu saling berperang satu sama lain untuk merebut wilayah ratusan tahun. Mereka saling berperang antara tiga kerajaan ini dan akhirnya bisa disatukan oleh Silla pada tahun 668. Sayangnya pada tahun 889 ini yang hilang. Korea kembali pecah menjadi 4 kerajaan, yaitu kerajaan Silla, kerajaan Balhae, kerajaan Goryeo, dan kerajaan Baekje. Ya. Setelah itu terjadi lagi perang 4 kerajaan ini pada tahun 918 dan seluruh kerajaan ini berhasil disatukan oleh Goryeo. Jadi berubahlah saat itu Korea dengan sebutan negara Goryeo. Ya. Lalu pada tahun 1270 setelah kekalahan melawan invasi dari Kekaisaran Mongol, Goryeo resmi menjadi bawahan dinasti Yuan. Hingga tahun 1356 Goryeo baru merdeka. Ya. Baru 36 tahun merdeka dari Mongol pada tahun 1392, Goryeo runtuh dan digantikan oleh dinasti Joseon. Ini tadi yang di skip ya, berarti sampai sini ya. Baru pesan itu dijelaskan orang nih Joseonnya. Baru 9 tahun berdiri Joseon sudah mendapatkan serangan dari dinasti Ming dari Cina. Joseon kalah dan akhirnya menjadi bawahan dinasti Ming dari Cina pada tahun 1401. Ya. Selanjutnya dinasti Ming digantikan oleh dinasti Qing pada tahun 1636. Praktis Joseon menjadi bawahan lagi oleh dinasti Qing. Joseon kemudian merdeka dari dinasti Qing pada tahun 1895. Ya, 2 tahun setelah kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1897, dinasti Joseon kemudian namanya diubah menjadi Kekaisaran Korea. Ini juga nggak ada tersebut tadi, Kekaisaran Korea. Ya. Tak lama kemudian pada tahun 1905 Kekaisaran Korea ini kembali menjadi negara bawahan Kaisar Jepang. Jepang lalu membubarkan Kekaisaran Korea pada tahun 1910 secara resmi, mencaplok Korea sebagai wilayahnya. Wilayah Korea yang dijajah oleh Kaisaran Jepang cukup lama, dari 1910 hingga kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Ini yang tadi saya bilang. Ya, Jepang keluar dari Korea 1945 saat Perang Dunia Kedua meletus. Itu Jepang memang betul-betul kalah telak di situ. Dua kota besarnya hancur dengan bom atom. Ya, setelah Jepang keluar dari Korea, lalu wilayah Korea dikuasai oleh 2 negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat untuk bagian selatan dan Uni Soviet untuk bagian utara. Ya, kedua wilayah ini kemudian diberikan kemerdekaan sendiri-sendiri pada tahun 1948. Ini sudah sering saya sebut waktu mengajar ya. Korea Selatan dibentuk oleh Amerika, sedangkan utara dibentuk oleh Uni Soviet. Selanjutnya pada tahun 1950 pecah perang saudara. Ini perang saudara 1950 antara Korea Selatan dan Korea Utara yang disebabkan karena sama-sama ingin menyatukan Korea kembali menjadi satu. Perang saudara Korea ini berakhir setelah gencatan senjata pada tahun 1953 dengan perkiraan 2,5 juta orang Korea saat itu meninggal dunia. Inilah awal peperangan Korea sampai 1953. Setelah 1953 Korea sudah damai dengan 2 negara berbeda. Ya, Korea Selatan dan Korea Utara. Ya,
yang baru-baru ini terakhir ini aja lah yang kita dihebohkan waktu yang Olimpiade apa yang di Indonesia, nggak ada Korea Selatan, nggak ada Korea Utara, yang ada Republic of Korea. Ya kalau kalian nonton acara di TV itu kan acara di Indonesia disiarkan di TV itu Republic of Korea. Ya, itulah yang terskip. Mereka udah jawab lebih kurang 50-60%. Nanti ada nilainya, saya nggak bilang sekarang. Nanti saya tulis di grup nilai tugas dia jadi berapa. Seperti awal saya bilang kan nilai dasar itu 65. Nah ini sekitar tadi kalian jawab sekitar 60% dari punya saya. Mereka memang menjelaskannya panjang, tapi saya nggak minta sepanjang itu ya. Saya kalau jawab ya seperti ini aja, kayak saya jelaskan tadi kan, sepenggal. Jadi nggak usah mengarang bebas. Kalau ujian saya itu nggak usah mengarang bebas, sepenggal seperti itu aja. Nah, kan lebih enak kan, lebih dimengerti daripada panjang-panjang pun nanti kalian pun yang membaca pun jadi bingung juga. Tadi awalnya dari mana? Ini kemana? Kan? Ya. Itulah penjelasan saya tentang apa. Ini pun saya baru mencarinya pada hari Senin karena membaca tugas mereka. Ya, saya lihat sejarahnya kurang, saya tertarik cari. Saya dapatnya dari mana? Dari Departemen of Korea memang ya ada, sama dari YouTube. Dan saya bilang YouTube itu bukan hanya hiburan, tapi banyak ilmu pengetahuan. Saya dapat dari YouTube, saya konfirmasi ke Departemen of the Korea, benar, baru makanya saya berani buat. Ya, saya udah ajarkan dari awal sama kalian. YouTube, TikTok, Snack itu banyak manfaatnya kalau memang kalian mencari manfaat di dalamnya. Tapi kalau kalian tidak mencarinya ya nggak dapat. Ya silakan ditutup aja. Baik, sekianlah presentasi dari kami hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas atensi para guest. Kami ucapkan